Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraiko Mayasanti, biasa dipanggil Aifa. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Program Studi Perbankan Syariah Kelompok 3, Semester 2. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai apa sih kendala-kendala ataupun faktor yang menyebabkan mahasiswa itu malas dalam menyusun atau menulis karya tulis ilmiah. Sebelum itu, terlebih dahulu kita menyinggung masalah karya tulis ilmiah itu apa. Jadi, karya tulis ilmiah itu, atau yang biasa disingkat karya ilmiah atau scientific paper, adalah tulisan atau laporan yang tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah itu ada 8. Yang pertama, artikel, kedua, makalah, ketiga, kertas kerja, keempat, paper, kelima, skripsi, keenam, tesis, ketujuh, disertasi, dan yang terakhir adalah artikel ilmiah populer. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Nuraiko Mayasanti, saya mahasiswa dari IAIN Bone. Kali ini saya mungkin bisa meminta waktu Kakak beberapa menit ke depan untuk mewawancarai tentang kendala apa yang menyebabkan mahasiswa itu malas dalam melakukan penyusunan karya tulis ilmiah. Karena di sini ada 2 orang, saya akan melakukan wawancara pertama kepada kakak sendiri. Jadi kan misalkan dalam suatu ruangan itu pasti kita selalu menemui tugas karya tulis ilmiah, contohnya makalah. Dalam penyusunan makalah itu kan pasti ada kelompok ya, kelompok begitu. Saya ingin bertanya kepada kakak, apakah di dalam penyusunan karya ilmiah itu atau makalah itu, apakah kakak langsung ikut terlibat atau hanya terima jadi, misalkan hanya sekedar membayar uang fotokopi begitu? Iya. Jadi untuk persoalan itu atau problem itu sebenarnya yang menjadi kendala adalah dari proses pembagian kelompoknya. Karena biasanya itu mahasiswa untuk persoalan tugas makalah dalam satu kelompok itu 5 orang. Saya ingat saya itu waktu semester 1 ketika dosen memberi saya tugas makalah itu biasanya dia membagi satu kelompok itu 5 orang. Biasanya itu yang hanya mengerjakan hanya 1 orang saja. Jadi seperti itu, dan yang lainnya itu biasanya hanya memberikan kontribusi berupa uang print atau dukungan emosional seperti semangat seperti itu. Jadi kendalanya dari situ lah. Kemudian untuk secara pribadi saya sendiri itu saya yang biasanya mengerjakan dan menjadi saja. Jadi biasanya kan banyak sekali begitu mahasiswa yang saya sendiri kadang saya menemukan mahasiswa mengerjakan makalah itu meskipun mereka ada 4 orang di dalam satu meja, misalkan satu meja itu ada 4 orang katanya mengerjakan makalah, tapi yang hanya aktif mengerjakan makalah hanya 1-2 orang saja, yang lain hanya cerita dan sebagainya. Itu adalah penyakit mahasiswa. Selanjutnya, kalau menurut kakak sendiri sebenarnya apa kendala dalam penyusunan karya ilmiah itu? Ya, untuk saya sendiri untuk persoalan tadi yang katanya kalau dalam pengerjaan makalah itu hanya 1-2 orang yang mengerjakan, selebihnya hanya asik bermain kayak seperti itu. Sebenarnya yang jadi masalah itu sebenarnya teman-teman kita atau anggota kelompok kita sendiri itu sebenarnya memang tidak tahu cara penyusunannya. Jadi sebenarnya kendala keduanya di samping itu yang tadi problem pertama atau kendala pertama itu kendala keduanya itu mahasiswa itu benar-benar tidak tahu bagaimana cara penyusunannya. Jadi hal itulah yang mendasari hanya memberikan kontribusi berupa uang atau pada saat pengerjaan dia hanya sekedar melihat-lihat saja seperti itu. Jadi sebenarnya kendala keduanya. Jadi kalau menurut saya itu mahasiswa sebaiknya diberikan sebenarnya pelatihan berupa cara penyusunan karya ilmiah yang baik, yang sesuai dengan pedoman kampus seperti itu.
Tapi kan Kak, di sini kakak sendiri kan adalah mahasiswa yang itu sendiri. Saya pernah disarankan sama salah satu dosen bahwa di kampus telah menyediakan sebuah buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, apakah buku pedoman itu belum cukup untuk mahasiswa ini supaya dia mampu mengerjakan karya tulis ilmiah itu? Ya memang sebenarnya di kampus itu sudah ada buku pedoman, cuma yang jadi masalah itu yang biasanya memberikan buku pedoman hanya pada mahasiswa yang ingin memberikan yang ingin membuat skripsi seperti itu sebenarnya. Jadi buku seakan-akan mahasiswa berpikir bahwa buku pedoman itu hanya ditujukan kepada mahasiswa yang ingin menyusun skripsi, jadi seperti itu. Jadi buku pedoman itu hanya diperuntukkan kepada senior-senior. Tidak, maksudnya seakan-akan. Itu saja kendala dari kakak. Iya, kalau saya dari saya. Tidak tahu dengan saudara Samsulino gimana. Kalau kakak sendiri, kalau misalkan dalam penyusunan makalah yang katanya tugas kelompok itu, apakah kakak sering terlibat atau hanya terima jadi saja? Kalau saya pribadi tuh lebih melihat siapa dulu saya berkelompok, siapa dulu teman-teman kelompok saya. Karena terkadang itu ada orang yang memang mau mengerjakan sendiri makalah, mau diganggu, cuma minta uang ataupun cuma minta file fotokopi begitu. Kalau misalnya saya mendapatkan teman kelompok seperti itu, ya saya lebih mengikuti apa yang dia mau, lebih bahagia, lebih bahagia juga untuk kita sebenarnya. Terus saya juga sering mendapatkan teman kelompok itu, dia mau ditemani dalam artian dia mau memang mau berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Ya, misalnya dia ingin butuh teman, misalnya kalau ada salah ini tolong dikoreksi, jangan sudah jadi baru dikoreksi. Gitu, ada teman-teman. Karena saya pribadi sebenarnya jarang saya sendiri yang mengerjakan. Saya lebih ke terima jadi ataupun lebih membantu teman-teman saya. Tergantung sih dari siapa saya berteman kelompok. Ya, kelompoknya biasa. Itu kan lebih kalian. Terus kalau misalkan kan tadi kakak itu lebih dominan ya terima jadi begitu. Apakah kakak karena kurang paham mengenai penyusunan atau bagaimana? Kalau saya pribadi bukan berarti kalau saya menerima jadi itu bukan berarti saya tidak tahu sebenarnya. Saya tahu cara bikin karya tulis ilmiah seperti makalah atau sebagainya. Cuman terkadang memang ada teman kelompok kita yang lebih ingin daripada kita waktu berantem sana sini, lebih baik kita mengalah, tapi dalam artian setelah dia mengerjakan itu kita mengoreksi juga. Jangan langsung terima langsung file gitu, tidak dibuka. Kemudian itu kan tadi pendapat pribadi Kak. Kalau misalkan saya bertanya sekarang mengenai kendala apa sih yang sering kakak temui dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini? Sering saya temui itu kesalahan seperti dalam penulisan ilmiah, seperti kesalahan dalam penulisan footnote gitu, sama rasa kiri rasa kanan. Karena terkadang orang yang pusing itu misalnya laptop yang digunakan menyusun itu menggunakan Word 2000 sekian, pas dipindahkan ke laptop kita berubah. Terkadang itu yang menyebabkan orang mungkin bisa dikatakan malas ya, karena bilang paling pikiran dia gak usah di saya, mending dia, karena dia langsung kalau di saya diatur lagi gitu. Kalau misalkan kasus seperti itu juga sering terjadi di tempat print. Kadang misalkan kita menyusun karya tulis ilmiah di Word 7 misalkan, kemudian pas di printnya itu dia pakai Word 10 semuanya langsung berantakan. Ya, terus kita jadi dilema bagaimana cara pengumpulannya, apalagi deadline-nya kan hari ini. Kadang itu sih yang buat kita
ya terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Sekali lagi terima kasih kepada kakak. Sama-sama. Selamat siang kak, perkenalkan nama saya Nur Eko Santi. Saya mahasiswa dari IAIN Bone. Mungkin saya bisa meminta waktu kakak beberapa menit ke depan untuk melakukan wawancara mengenai apa sih yang membuat mahasiswa itu malas dalam penyusunan karya tulis ilmiah seperti makalah, skripsi, dan lain sebagainya. Kendalanya? Kalau kendala dalam menyusun karya tulis itu ada beberapa. Pertama di referensi, karena beberapa orang yang mau menguji karya tulis kita itu selalu minta beberapa referensi terbaru, misal dalam penyusunan skripsi. Nah, dalam penyusunan skripsi itu di vokasi, perguruan tinggi vokasi itu pasti meminta referensi yang paling terbaru dan ditentukan tahunnya atau apa segala macam. Itu yang biasa menjadi kesulitan dalam penyusunan. Nah, selain daripada itu, kalau disebutlah misalnya dosen pembimbing atau dosen penguji lah, nah, misalnya dalam karya tulis skripsi, biasanya yang menjadi kendala dalam hal itu dalam penyusunan, biasa kita berbelit-belit, misalnya dosen minta inilah itulah apa segala macam. Dia tidak salah untuk rekan-rekan. Maksudnya dalam waktu yang mepet untuk melaksanakan itu, biasa kita tersiksa. Nah, biasa kita bekerja sendiri sama waktu. Nah, kedua, kalau jangka waktu yang tidak ada juga masalah sebenarnya. Nah, yang biasa dalam penyusunan skripsi di kampus apalagi perguruan tinggi vokasi, itu yang biasa menjadi kendala di bidang tata usaha sama di bidang birokrasi. Karena kadang kita yang terlambat, misalnya seperti saya terlambat daftar. Nah, daftar itu berarti kita harus menunggu jauh lagi, karena maksudnya di universitas vokasi itu dihitung dengan teknik. Tidak boleh ambil jadwal yang bersamaan dengan teknik. Nah, itu yang kadang menjadi problem dalam penyusunan karya tulis. Nah, untuk selanjutnya karya tulis itu sebenarnya selain daripada bidang dalam pengumpulan referensi, yang susah sebenarnya juga itu seperti penyusunan penentuan pengolahan data. Karena di penentuan pengolahan data itu ada beberapa yang diajarkan dan ada yang beberapa yang tidak diajarkan. Nah, kadang kita bingung yang mana mau diambil, karena kalau mau dipikir efektif dan efisien, kadang mau ambil yang tidak diajarkan kita, tapi ada kata dilarang lah atau apa segala macam, itu jarang. Nah, itu kenapa kemarin pas saya penyusunan skripsi sampai ujian hasil, yang paling susah itu dipersulit di saya itu masalah pengolahan data. Nah, karena di pengolahan data apa yang diajarkan sama dosen, saya tidak ambil salah satu pun dari situ. Ada beberapa macam di teknik pengolahan data sama seluruh jenis-jenis pengolahan data, tapi saya tidak ambil. Di situ kadang saya persulit karena saya dibilang lah apalah segala macam, bilang ini judul S2 pengolahan data apalah segala macam, pada saya tidak. Itu kan masalah sebenarnya. Selama kita mengerti dalam mengolah itu skripsi atau karya tulis kita, itu tidak masalah. Cuman perkuat memang referensi. Kan kakak di sini sudah alumni, pasti lebih berpengalaman mengenai karya tulis itu sendiri. Apakah ada solusi dari kakak sendiri kepada teman-teman mahasiswa supaya mereka itu cepat menyelesaikan skripsi ataupun karya tulis ilmiah yang lain? Yang susah, karena sebenarnya dalam penyusunan itu yang menjadi lawan besar itu diri kita sendiri, bukan bilang
malas atau apa, memang selalu ada apa pengaruh-pengaruh yang masuk kita, entahlah lampu atau cuma atau apa segala macam. Itu semuanya mau harus kita lawan diri kita sendiri dulu yang kita lawan. Karena serasa yang hambat itu prosesnya pada saat penyusunan karya tulis itu diri sendiri. Kalau memang ya, tapi apa bukan juga serta merta semua fokus tak harus dialihkan dan fokus kepada satu hal, enggak, sama itu karya tulisan enggak itu. Karena semakin dipikir itu serasa semakin terbelenggu pemikiran. Maksudnya sekali-kali lah saya contoh pertama, saya kemarin begitu pada saat penyusunan karya tulis itu skripsi. Pertama memang pusing sekali. Saya tahu diambil lah contoh judulku itu kualitas pelayanan pada ketika ekonomi. Yang susah pada saat penentuan pengelolaan data. Pertama judulku itu kepemimpinan situasional pada PT Telkom Akses, tapi tidak disetujui karena kemarin katanya terlalu tinggi. Jadi saya diubah jadi kualitas pelayanan pada PT Telkom Akses. Nah, itu saya kembangkan terus. Pertama memang stres kalau mau pikir lah dari latar belakang atau apa segala macam. Stres kalau mau terbelenggu jadi kos, referensi atau apa saking itu kepala kalau tinggal tok kisah nggak ada yang bisa dibuat. Nah itu gunanya bilang keluar atau apalah segala macam, dia sering ngobrol sama teman-teman atau bahkan ada alumni yang sudah kerjakan PA itu dipanggil yang sama dengan judul kita, minta tolong bantu saya referensi. Nah kedua itu yang susah sekarang untuk serasa di yang mau susun kayak sekarang karena mau keluar dibatasi karena itulah penyakit menular yang berbahaya sekalian. Baik, apakah ada tambahan lagi atau sudah cukup Kak? Ya semangat untuk yang kerja ya. Baiklah, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.